Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safir Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung tahun 1446 Hijriah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa hatta anhat qulubuhum li nahwihi famin adzimi sya'nihim lam tahwihi. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, atas karunia-Nya juga kita diberikan kesehatan untuk mencari ilmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami menyampaikan materi mengenai ilmu yang bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang kalian tahu mengenai ilmu? Ilmu di dalam kitab Durratun Nasihin telah disebutkan bahwa ilmu itu terdiri dari 3 huruf yang setiap hurufnya itu mempunyai makna tersendiri. Huruf Ain itu dari kata illiyin yang artinya tempat yang tinggi. Huruf Lam berasal dari kata al-lutfu atau al-latif yang artinya lemah lembut. Dan huruf Mim berasal dari kata al-mulku yang artinya kerajaan. Jadi huruf Ain akan membawa orang yang berilmu itu sampai ke tempat atau derajat yang tinggi. Dan huruf Lam akan membawa orang itu menjadikan seorang yang berilmu itu lemah lembut. Dan huruf Min akan menjadikannya sebagai penguasa makhluk. Pemirsa yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban sebagai setiap muslim. Sudah diterangkan di dalam hadis yang berbunyi thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu bahkan hendaknya dilakukan dan diperjuangkan sebaik mungkin. Keutamaan menuntut ilmu dengan belajar bahkan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis singkat tersebut dapat diketahui menuntut ilmu tidak mengenal batas tempat maupun usia, dimanapun dan kapanpun. Seorang muslim hendaknya menuntut ilmu sebaik mungkin. Meskipun lokasinya jauh, perjuangkanlah pergi menuntut ilmu. Meskipun usianya terlalu muda maupun terlalu tua, tetap aktiflah menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Artinya, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikut ini manfaat mencari ilmu. Di antaranya yaitu yang pertama, dia akan diangkat derajatnya sesuai janji Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang nomor 2 yaitu dia akan dimudahkan jalannya ke surga. Surga adalah idaman setiap muslim, bahkan menjadi janji Allah bagi banyak amalan sholeh yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk menuju surga. Yang ketiga yaitu dia memiliki pahala yang kekal. Semua orang menginginkan tambahan pahala setelah meninggal. Ilmu yang dimiliki akan menjadikan ilmunya kelak bermanfaat dan bisa menjadi tambahan amal yang kekal apabila diamalkan oleh para murid-muridnya. Hal ini akan didapati bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin." Ketika manusia itu sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa aja itu 3 perkara? Ada yang tahu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah yaitu sesuatu yang diberikan dalam bentuk apapun yang memberi manfaat yang panjang tiada putus bagi orang lain. Contohnya adalah wakaf tanah, biaya infak pembangunan masjid, wakaf buku dan perpustakaan, pembangunan lembaga pendidikan, menggali sumur untuk umum, mencetak buku yang bermanfaat, dan lain-lain. Sedekah jariyah merupakan kegiatan berbagi untuk memberikan banyak manfaat bagi orang lain, sehingga pahalanya pun akan senantiasa mengalir bagi orang yang melakukannya. Meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia, tentu saja inti dari sedekah ini adalah niat yang tulus dan ikhlas, bukan karena mengharap pujian dari pihak lain dan bukan untuk kebanggaan dari pandangan manusia belaka. Yang nomor 2 adalah wa ilmin yuntafa'u bih, artinya ilmu yang bermanfaat, seperti mengajarkan ilmu atau keterampilan kepada orang lain, menulis buku atau artikel dalam jurnal, dan lain sebagainya. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam hal kebaikan. Selama ilmu itu diajarkan tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain setelahnya, maka selama itu pula mengalir pahalanya tiada henti kepadanya meskipun orang itu telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat bisa berupa usaha menunjukkan seseorang itu ke jalan yang baik dalam beribadah, menuntut ilmu, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, dan sebagainya. Yang nomor 3 yaitu wawalidin sholihin yad'ulah, artinya anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Anak yang soleh adalah anak yang dididik dengan sangat baik oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mendoakan orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa, dan bangsa. Hadis ini sekaligus mengajarkan kepada manusia betapa pentingnya mendidik anak secara islami, menanamkan akidah,
menanamkan akhlak sejak dini kepada anak, dan membimbing anak menjadi generasi Qur'ani. Karena dibalik kebanggaan memiliki anak yang patuh dan bertakwa dan solih-solihah, ada amal ibadah dan kebaikan dari anak soleh yang akan senantiasa mengalir kepada kedua orang tuanya. Doa anak soleh yang ikhlas, tulus, dan selalu dipanjatkan untuk kedua orang tuanya merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi orang tuanya. Namun demikian, kesolehan orang tua merupakan sarana pendidikan bagi terciptanya kesolehan anaknya. Doa seorang anak kepada orang tuanya itu sangat penting. Bukan berarti doa dari selain anak tidak diterima. Akan tetapi sama kedudukannya ketika seorang jamaah berdoa untuk seseorang yang lebih tua atau orang lain siapapun. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan untuk beramal mulia di bulan Ramadan ini, baik dengan sedekah jariyah, menyampaikan ilmu, ataupun mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan mau mendoakan kedua orang tuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Sebelum kami tutup, ada satu pantun untuk pemirsa. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Cukup sekian sampai di sini. Jika rindu harap hubungi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.